Halo Sobat Horor, selamat datang dan selamat bergabung di channel Ruang Dengar Cerita Horor bersama Mbah Marpaung. Apa kabar Sobat Horor hari ini? Semoga kabar baik selalu dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Sobat Horor semua. Baik, di hadapan Mbah saat ini sudah ada satu cerita horor yang cukup bagus. Mbah yakin cerita ini bisa bikin bulu kuduk kalian merinding, terutama buat sobat yang suka bepergian dengan kereta api, apalagi kereta apinya kereta malam. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus Miki 10. Kalau sobat mau baca langsung ceritanya, linknya sudah Mbah taruh di deskripsi video ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini, yang sudah like video-videonya Mbah. Oleh karena itulah, Mbah jadi makin semangat dalam mengembangkan channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan like video-videonya Mbah. Oke, biar cepat merinding, kita langsung saja ke ceritanya. Perkenalkan, saya Miki. Di sini saya mau berbagi cerita horor yang pernah dialami kakek saya. Yang sebenarnya cerita ini sudah terkubur cukup lama bersama jasad kakekku 19 tahun yang lalu. Sebuah kisah yang tidak pernah dia ungkapkan pada siapapun, termasuk pada kedelapan anaknya. Karena kakekku mengubur cerita ini sejak dia masih aktif sebagai masinis, hingga pensiun dan menikmati masa tuanya. Menurutnya cukup dia sajalah yang tahu dan mengalami hal yang tidak pernah ingin dialami orang lain itu. Namun malam itu, semua berubah. Kakekku menceritakannya kepadaku. Aku baru saja mengeringkan badan. Setelah sore tadi terguyur hujan deras. Aku terlambat pulang sekolah hari ini. Karena menjadi pengurus ekstrakurikuler di sekolah. Cukup menguras waktuku dan merampas hasrat untuk pergi bermain di sore hari. Hariku penuh dengan urusan sekolah dan ekstrakurikuler. Aku lihat kakekku sedang menyeruput kopi tubruknya yang kental, sembari tangannya lincah menganyam serutan bambu. Karena sejak pensiun sebagai masinis, beliau sering membuat peralatan rumah dari anyaman bambu untuk menyibukkan diri di rumah. Gimana sekolahnya, Le? Kok sore banget pulangnya? Iya, Mbah, ngurusi ekstra jurnalis sambil nunggu hujan reda tapi tidak reda-reda. Pengen jadi wartawan kamu? Nggak juga sih Mbah, tapi saya lebih tertarik dengan teknik penulisan. Berarti mau jadi penulis nih. Hehehe. Ya belajar saja Mbah. Dia kembali menyeruput kopi hitamnya dari cangkir tua berbahan seng. Kopi yang dia racik dan roasting sendiri dengan komposisi sesuai seleranya. Kalau mau nulis, aku punya cerita, Le. Mungkin saja bisa jadi bahan tulisanmu. Cerita? Cerita apa tuh, Mbah? Jawabku. Dia hanya tersenyum dan memulai ceritanya. Siang itu, di awal Desember 1978, cukup panas dan penuh sesak penumpang kereta api Gumarang, Jakarta, Surabaya. Kakekku bertugas sebagai masinis di kereta itu. Beliau sering bertugas untuk kereta api jarak jauh. Karena itulah dia jarang di rumah. Karena tugas. Bahkan terkadang seminggu hanya 2 hari dia ada di rumah. Namun hari itu dia ingin segera pulang karena istrinya sedang mengandung anaknya yang ke-8. Dan beberapa hari lagi adalah perkiraan hari kelahiran. Yang hanya ada dalam pikirannya waktu itu adalah segera menuntaskan perjalanan itu dan langsung pulang ke kota Blitar. Pukul 19:10 kereta tiba di stasiun Gubeng. Pemberhentian terakhir untuk kereta api Gumarang, Jakarta, Surabaya. Kakekku harus menunggu kereta dari Surabaya ke Blitar yang baru akan berangkat pada pukul 20:05. Hal ini sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Biasanya jika sampai Surabaya malam, dia akan menginap terlebih dahulu di stasiun dan baru keesokan harinya pulang ke Blitar dengan kereta api pertama pagi itu. Tapi malam itu semuanya berbeda.
Kereta api Penataran Surabaya Blitar sudah meninggalkan stasiun Gubeng pada pukul 20:13 menit. Suasana penumpang cukup lengang. Tak banyak penumpang yang menaiki kereta tersebut. Wajar saja, itu kereta api malam terakhir. Jarang malam-malam begini orang berangkat ke kota lain. Jikapun ada, biasanya didominasi pekerja pabrik yang ingin pulang ke kampung halaman. Ron, bawa berapa gerbong? Cuma 6. Kereta malam begini nggak ada yang naik. Ya sudah, aku tak numpang di gerbong 6 ya. Kalau sudah sampai jangan lupa bangunin. Beres. Wis, tidur aja sana. Syahroni adalah kondektur teman kakekku. Mereka sering bertugas dalam satu kereta. Cuma hari itu jadwal mereka terpisah. Gerbong 6 adalah gerbong paling belakang. Tidak begitu ramai penumpang di sini, hanya beberapa baris kursi yang terisi penuh. Selebihnya hanya berisi 1-2 penumpang. Kemudian kakekku merebahkan tubuhnya di kursi 15C. Perjalanan cukup panjang dan melelahkan karena perlu fokus dan selalu berkonsentrasi. Matanya hanya tertuju di kaca jendela dan sesekali terpejam. Beberapa saat kemudian, kakekku terbangun oleh suara Syahroni yang sedang melakukan pengecekan tiket. Sudah sampai mana, Ron? Ke Pajen. Sudah sepi ya? Ya jelas, sudah lewat Malang. Sudah banyak yang turun. Wes, tidur lagi, nanti tak bangunin. Suasana dalam gerbong 6 menjadi sangat sepi. Selepas kota Malang, hanya tersisa kakekku dan 3 orang penumpang lain. Lampu gerbong pun tak menyala seluruhnya. Hanya beberapa buah saja dan itu tidak membuat gerbong menjadi terang. Sesekali angin dingin dari ventilasi jendela berhembus dan menerpa wajah juga leher. Kakekku menatap sekeliling kosong. Hanya ada seorang wanita berambut panjang duduk di kursi 13A. Aneh, perasaan sedari tadi bangku itu kosong. Masa masih ada penumpang yang naik di malam begini? Kereta api juga sudah melewati stasiun Sumber Pucung. Pasti 2 penumpang lain tadi turun di stasiun itu. Kakekku masih memperhatikan wanita tersebut. Tak jelas bagaimana wajahnya, karena tertutup rambutnya yang hitam. Dan sepertinya sedang tunduk tertidur. Entahlah, lampu gerbong ini tidak cukup terang menyinari wajahnya. Namun aneh, wanita itu tak bergerak sedikit pun dari tadi. Padahal guncangan kereta begitu terasa. Hampir 10 menit kakekku memperhatikan wanita di kursi 13A itu. Masih tanpa ekspresi dan gerak tubuh yang berarti. Wanita itu masih tertunduk tanpa memberikan tanda-tanda dia akan turun di stasiun mana. Siapa wanita itu? Kereta pun melewati terowongan Karangkates dan 2 terowongan panjang. Suasana bertambah gelap dan mencekam. Hanya ada kakekku dan seorang wanita aneh di kursi 13A itu. Kakekku berpikir tak ada salahnya untuk menyapa, karena barangkali saja dia bingung atau tertidur. Bahkan mungkin, jangan-jangan stasiun tempat dia berhenti sudah terlewat. Namun baru akan menyapa, beberapa penumpang masuk ke gerbong tersebut dari pintu depan. Cukup banyak. Ada sekitar 8 atau 9 orang. Beberapa orang membawa barang bawaan seperti tas dan kardus-kardus yang diikat tali rafia. Ada yang membawa anak kecil dan bayi di dalam gendongan. Tapi tunggu, wajahnya itu. Orang-orang tersebut kemudian duduk dan saling berpencar. Mereka seperti tahu harus duduk di mana, tanpa harus bertanya satu sama lain. Kakekku semakin resah. Seperti ada yang tidak beres di gerbong 6 ini. Orang-orang yang baru naik itu masih saling terdiam, tanpa ada percakapan sama sekali. Tapi, dari mana mereka berasal? Apakah pindahan dari gerbong depan? Atau baru naik dari stasiun sebelumnya? Banyak pertanyaan di benak kakekku atas semua hal-hal yang aneh ini. Terlihat samar namun jelas, Syahroni melambaikan tangan ke arah kakekku dari pintu gerbong depan.
Seolah-olah dia mengajak kakekku untuk keluar dari gerbong itu tanpa bersuara. "Ada apa, Ron? Kenapa kamu pucat? Ayo, pindah ke depan. Cepetan." "Loh, kenapa? Udah rame kok di gerbong ini." "Rame gimana? Kamu nggak tahu siapa mereka yang masuk barusan?" "Penumpang. Mungkin dari gerbong depan. Tapi wajah mereka kenapa pucat dan tanpa ekspresi? Apa mungkin kelelahan? Coba balik badan dan lihat lagi." Begitu kakekku membalikkan badan, keadaan berubah. Orang-orang yang baru naik tadi kondisinya sangat mengenaskan. Ada yang kepalanya berlumuran darah, pecah, dan terlihat sebagian otaknya. Ada yang tangannya terpotong dan tulang-tulangnya yang hancur. Dan ibu yang menggendong bayi tadi tak terlihat sebagai bayi, tapi terlihat seperti menggendong seongok tubuh tanpa kepala. Kakekku langsung lemas. Sama sekali dia tidak berpikir tentang semua itu. Syahroni pun menarik lengan kakekku dan membawanya ke gerbong depan. "Tapi Ron, mereka siapa?" "Mereka adalah arwah korban tabrakan kereta. Orang-orang yang melintas perlintasan tanpa tahu ada kereta lewat. Dan beberapa lagi adalah orang yang sengaja bunuh diri menabrakkan tubuhnya ke kereta." "Kok kamu tahu?" "Aku sudah sering ikut kereta terakhir, dan usai melewati terowongan Karangkates, mereka selalu ada di gerbong paling terakhir. Aku lupa untuk menyuruhmu pindah tadi." Kakekku masih belum percaya dengan kejadian itu. Dia seperti ingin kembali ke gerbong 6 dan memastikan kembali apa yang dia lihat. "Lalu, siapa yang duduk di kursi 13A? Dia sudah ada di situ sebelum masuk terowongan." "Aku nggak tahu, tapi dia bukan salah satu dari mereka." "Maksudnya?" "Aku sempat mengecek tiketnya tadi. Dia pun langsung duduk di situ." "Terus, berarti dia..." "Mungkin ini hanya pikiranku saja. Dia tahu akan arwah-arwah itu, dan salah satu dari arwah itu adalah orang yang dia kenal, dan dia ingin dia lihat malam ini." Kakekku bukanlah orang yang penakut. Hanya saja hal itu belum pernah dia alami sebelumnya. Shock, kaget, dan merasakan hal yang tidak biasa. Sejak saat itu, kakekku jarang sekali naik kereta malam untuk pulang ke Blitar. Tak jarang juga, Syahroni pun bercerita tentang arwah-arwah itu yang semakin menakutkan. Beberapa di antara mereka datang dengan tubuh yang mencari kepalanya. Bagi kakek adalah hal-hal yang sebaiknya tidak perlu dia ketahui. Kenapa? Daripada akan mengusik suasana tenang, berubah menjadi sangat mengerikan. Biarkan saja mereka ada dengan apa adanya. Demikian Sobat Horor, cerita horor kita kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.